Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan kami, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya, Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maksum Junianto. Dan nama saya Nathanael Ferdian. Nama saya Alvito Bagamaya Fani. Nama saya Berliana Amelia. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang Unix. Nama Unix mungkin terdengar asing bagi orang awam seperti kita. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang disebut Unix itu? Singkatnya, Unix adalah sebuah sistem operasi. Sistem operasi adalah program kontrol yang membantu pengguna berkomunikasi dengan perangkat keras komputer. Unix dikembangkan jauh sebelum Windows. Unix dikembangkan sekitar tahun 1970-an oleh A.T. dan T. Bell Labs di Amerika Serikat. Unix dirancang sebagai sistem operasi untuk para ahli dan digunakan pada workstation, server, dan host kelas atas. Mungkin hal inilah yang membuat Unix terdengar asing bagi orang awam seperti kita. Untuk mengenal lebih dalam tentang Unix, alangkah baiknya jika kita mengetahui sejarah perkembangan Unix. Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Unix. Munculnya Unix ini sebenarnya dimulai dari sebuah proyek yang disebut Multics. Namun, karena penundaan pada tahun 1969, proyek tersebut dihentikan ketika dianggap tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Tetapi, pada tahun yang sama, dua peneliti Multics bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie berencana untuk melanjutkan proyek Multics yang macet dan digantikan dengan nama Unix. Di tahun 1973, OS Unix di-create atau dibuat ulang memakai bahasa pemrograman C oleh seorang bernama Dennis Ritchie. Nah, sekedar info nih, bahwa bahasa C ini adalah bahasa pemrograman pertama yang diakui dan masih digunakan sampai sekarang pada tahun-tahun berikutnya. Banyak fitur tambahan dibuat dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan sistem operasi Unix. Hingga akhirnya AT&T meluncurkan sistem operasi Unix komersial dengan nama sistem Unix V. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri sistem operasi Unix itu sendiri. Nah, teman-teman, sistem operasi Unix itu sendiri memiliki 5 ciri-ciri utama. Yang pertama adalah portabilitas. Portabilitas ini memiliki makna bahwa sistem Unix dapat diterapkan ke berbagai jenis komputer dan juga dapat menjalankan dari satu komputer ke komputer lain. Kemudian atau multi-user atau sering kita sebut sebagai multi pengguna. Di sini berarti bahwa Unix dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna, baik secara individu atau mandiri maupun secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada multitasking. Di sini Unix dapat melakukan berbagai proses atau program secara bersama-sama. Jadi, untuk satu program yang dijalankan, kita tidak perlu menutup program tersebut untuk menjalankan program lainnya. Yang keempat adalah sistem file hierarchy. Sistem file hierarchy mempermudah pengguna untuk mengakses data atau informasi yang dimilikinya. Kemudian ada utilitas. Di sini berarti program disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan pengguna. Berikutnya adalah contoh-contoh dari sistem Unix. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Android. Android sendiri merupakan sistem operasi yang dirancang untuk perangkat layar sentuh, seperti telepon pintar dan juga komputer tablet. Selanjutnya ada Chrome OS. Chrome OS merupakan sistem operasi yang dirancang untuk pengguna yang sering menghabiskan waktunya di internet. Sistem ini berjalan di hardware, di mana hardware-nya bermitra dengan Google dengan nama Chromebook. Selanjutnya ada Linux, merupakan sistem operasi yang digunakan di berbagai platform, termasuk juga konsol berupa PlayStation dan juga Xbox. Selanjutnya ada macOS, merupakan sistem operasi yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple.
Sistem ini disediakan untuk komputer jenis Macintosh. Selanjutnya ada FreeBSD, merupakan sistem operasi yang kompatibel dengan prosesor, yaitu Intel, baik Intel Pentium dan juga Intel Athlon, kemudian AMD dan juga DEC Alpha. Kemudian ada Microsoft. Microsoft merupakan sistem operasi yang berbasis modul teks dan juga command line. Di sini, sistem operasi Microsoft digunakan untuk komputer dan juga komputer portable atau laptop. Kemudian ada Oracle Solaris, merupakan sistem operasi pemanfaatan komputasi awan atau cloud computing. Yang terakhir ada BADA, merupakan sistem operasi pada ponsel pintar Samsung. Untuk BADA sendiri, produk dari Samsung ini disebut dengan Wave, berbeda dengan produk Samsung yang bersistem operasi Android yang disebut dengan Galaxy. Oke, yang kita ketahui semua sistem operasi pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau sistem operasi Unix itu mempunyai kelebihan seperti ini, yaitu salah satu sistem operasi yang hampir gratis. Yang kedua, multitasking, bisa menjalankan banyak tugas bersama pada satu waktu. Yang ketiga, sistem file hierarki, mengatur informasi atau dalam bentuk yang mudah diingat dan diakses. Yang keempat, portabilitas, yaitu yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan komputer lain. Dan yang kelima, multi-user, bisa dipakai oleh banyak user sekaligus. Dan yang keenam, sistem file yang stabil untuk database, server internet, intranet, file server, pengembangan Java client internet. Dan yang terakhir, memiliki kinerja yang lebih baik daripada Windows NT. Dan kekurangannya Unix yaitu yang pertama, sulit digunakan untuk pengguna biasa. Yang kedua, tampilan kurang menarik. Dan yang ketiga, masih belum banyak game besar yang mau berjalan di platform ini. Dan keempat, membutuhkan memori yang cukup besar. Dan yang terakhir, beberapa perangkat keras sulit untuk menyediakan driver untuk Linux. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.